Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Putri Kurota Aini, mahasiswa PPG kategori 1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja, layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Udah makan? Sudah. Ya, kenyang ya? Nggak ngantuk kan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Pada hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum menjelaskan apa itu konseling kelompok, kita berdoa dulu yuk supaya kegiatan hari ini berjalan lancar. Siapa yang memimpin doa? Ya, oke, silakan ya. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi. Amin. Oke, sebelum dimulai juga, ya kita perkenalan dulu yuk. Tapi ibu nggak pengen perkenalan dirinya biasa aja. Ibu pengen perkenalan dirinya sesuatu yang berbeda. Hanya contohnya kayak gini. Ibu akan memperkenalkan diri ibu, nama dan hobi. Nama misalnya, halo, nama saya Putri, hobi saya berenang. Diperagakan gitu ya. Oke. Coba dulu, dia dulu. Oke, dia. Silakan. Hobi saya basket, Bu. Oke, namanya dia. Hobi saya basket, nama saya dia. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ditya. Hobi saya baca buku. Baca buku. Sepertinya ya. Selanjutnya. Silakan Mas Dita, saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Kita mendengarkan musik. Selanjutnya. Halo, nama aku Elizabeth, hobi aku menari. Nari. Elizabeth hobinya nari. Selanjutnya. Halo, nama aku Rina. Hobi aku musik. Mendengarkan musik. Oke, tepuk tangan buat selanjutnya. Ada Gea yang hobinya main basket. Iya. Ada Adit yang hobinya baca buku. Ada Nita yang hobinya mendengarkan musik. Ada Elizabeth yang hobinya menari. Dan ada Rifna yang hobinya sama mendengarkan musik. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah perkenalan ya. Sekarang Ibu mau jelasin dulu tentang kegiatan konseling ini kayak gimana. Kalian udah pernah, ada yang pernah ikutan konseling kelompok? Belum, tapi udah pernah konseling individu kan? Yang sendiri-sendiri. Nah, jadi sama prinsipnya dengan konseling individu, tapi bentuknya kelompok, karena namanya konseling kelompok. Kita di sini nanti akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kalian kan pasti ada unek-unek ya, ada permasalahan yang juga mau diceritakan dan kenapa ibu mengundangkannya juga karena ada suatu hal. Nah, nanti kita akan di sini saling sama-sama saling diskusi untuk cari solusi dari permasalahan satu sama lain kayak gitu ya. Jadi ada tujuannya itu kita saling cari solusi, bantuin anggota kelompok yang lain untuk memecahkan masalahnya. Sehingga anggota kelompok yang lain atau yang sedang kita bahas masalahnya itu ya dia dapat solusi dari permasalahannya tersebut. Nanti teknisnya kan kalian akan menjelaskan nih satu-satu permasalahannya apa aja. Nanti kita akan pilih siapa yang akan kita bahas permasalahannya hari ini. Kenapa kayak gitu? Nanti kan ini kan sesinya kan ibu udah agendakan hari ini kita akan 45 menit aja ya guys ya. Jadi kalau memang ada perlu bahasan lagi, kita akan tambah sesi yang lain. Gimana, setuju? Setuju. Oke, jadi 45 menit kita bahas satu permasalahan dulu ya. Nanti kalau ada permasalahan lain kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, itu tadi tentang tujuan dan sistem konselingnya, teknis konselingnya kayak gimana. Ibu mau jelaskan tentang peraturan
aturannya nih Bu, kayak gimana? Gimana nih Bu kalau kita ada yang cepu nih, kita sini saling curhat terus ada yang bocorin rahasia kita, rahasia dalam pembicaraan hari ini. Nah, ada asasnya dalam konseling kelompok itu, ada 4. Ada yang pertama keterbukaan. Asas keterbukaan, kita harus saling terbuka guys. Jadi kita kan sama-sama cari solusi, jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Kita walaupun kita saling terbuka di sini, kita harus saling jaga rahasia teman-teman kita satu sama lain di sini. Jadi nggak boleh ada yang no cepu-cepu. Yang keempat kesukarelaan. Kalian kesini datangnya dipaksa nggak? Nggak ya. Ibu undang tapi kalian datang dengan sukarela. Dan yang kelima adalah kenormatifan. Kenormatifan itu adalah kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Seperti norma-norma bermasyarakat. Ya, paham sampai sini? Ya, oke. Tadi kan tujuannya udah, asasnya udah, teknisnya udah. Sekarang ibu mau tanya nih, kita nih kalian kan ini anggota kelompoknya berlima. Kita sifatnya mau terbuka apa tertutup? Kalau terbuka itu kita bisa nerima anggota lain. Jadi ada anak lain mau cerita dengan konsen kelompok, bisa nambah lagi, bisa ber-6, bisa ber-7, bisa ber-8. Atau kalau tertutup kita nggak nambah anggota lagi. Semuanya ada kelebihan dan kelebihan. Kalian ingin kelompok kita terbuka atau tertutup? Tertutup aja ya. Oke, jadi udah aja berlima ya, nggak nambah anggota baru. Oke, sip. Jadi sepakat ya. Nah, tadi ada ibu kasih tahu ada asas kerahasiaan. Supaya kita sama-sama yakin nih, sama-sama yakin kita saling menjaga rahasia satu sama lain. Ibu ada ikrar atau janji kelompok. Nanti ibu akan bacakan, kalian ikutin ya. Oke, ini namanya ikrar atau kesepakatan atau ikrar atau janji kelompok. Nanti kalian sebutkan namanya bergiliran. Oke, ibu bacakan dulu. Saya. Siapa? Aditya. Putri. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari orang lain. Sudah selesai ya. Itu kita janji anggota kelompok ya, jadi jangan ada yang membocorkannya. Nah, setelah itu tadi Ibu sudah jelaskan tentang gambaran kegiatannya, terus terus Bu, kita bahasannya sampai sejauh apa sih? Nah, bahasannya kita bahasan masalah atau batasan masalah yang kita akan bahas di sini sebatas yang nanti akan diceritakan aja. Jadi kalau misalnya teman lain udah merasa pertanyaan dari teman yang lainnya udah terlalu kejauhan nih, terlalu melewati batas, kita tinggal bilang aja nggak mau bahas yang itu misalnya. Jadi kita cut aja gitu. Jadi supaya kita punya batasan masalah pribadi, oke? Nah ini masalahnya kita batasannya tentang masalah pribadi dan tentang belajar, ya. Gimana? Udah siap? Siap. Nah, setelah ini nanti kalian akan ceritakan masalah kalian masing-masing, oke? Ya. Kalau misalnya ada salah satu dari kita membocorin rahasia, terus tadi kan sudah disebutin janjinya, itu ada sanksi nggak? Ya, nanti kita sama-sama kalau ada yang ketahuan rahasianya bocor dari sini, kita akan diskusi lagi sanksinya buat si yang membocor rahasia itu apa. Oke? Jadi kesepakatan dari kita ya? Ya, janjinya dari kita, sepakatannya dari kita, gitu ya. Oke, sip. Cukup ya? Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus. Oke, kita mulai ini aja ya. Kita mulai bahas tentang problem yang sedang kalian alami. Mau dari siapa dulu nih? Cip dari dia. Kenapa nih, Ge? Jadi belakangan ini saya sering banget telat masuk kelas. Jadi pas saya masuk kelas itu udah ada guru lagi ngajar. Jadi pokoknya seminggu itu bisa 3-4 hari. 3-4 kali saya telat masuk kelas. Tuh, dan saya masih bingung kayak kenapa sih telat mulu gitu kan. Terus pas saya mikir, saya tanya diri saya sendiri, sebenarnya faktor utamanya itu karena bangunnya telat, Bu.
bangunnya telat. Dan saya masih belum bisa kayak mikir gitu, kenapa sih bangunnya telat mulu gitu hampir tiap hari gitu. Masih dipikir-pikir terus kayak gimana solusinya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekali sama ibu, solusinya tuh kayak gimana gitu supaya saya nggak telat dulu masuk kelas, karena udah ditegur sama wali kelas sama guru-guru kelas sampai udah buat surat pernyataan, tapi saya masih aja gitu telat masuk kelas. Terus saya sampai diperingatkan dengan wali kelas karena kata beliau itu kalau sampai telat lagi orang tua saya bakal dipanggil ke sekolah. Gitu. Jadi benar-benar menurut saya udah parah juga sih problemnya, udah darurat karena kan nggak mungkin kan terus-terusan saya telat terus gitu hampir tiap hari, dan itu harus diubah kan. Oke, jadi ibu simpulin dikit, kamu ini sering terlambat masuk kelas karena bangunnya kesiangan. Dia ngekos ya? Iya mas. Oke, dia ngekos, sering terlambat, bangunnya kesiangan. Cuman kita harus cari tahu dulu nih kesiangannya kenapa. Karena Gea udah diingetin sama wali kelas, sama guru mata pelajaran juga mungkin pasti ya. Pasti. Dan merasa udah ini darurat, takut ini keterusan. Oke, ya, sip. Nah, oke, terima kasih Gea. Sekarang kita lanjut ke Rifna aja dulu. Gimana Rifna? Yang mau diceritain apa? Aku akhir-akhir ini sering banget ngelamun. Jadi di kelas tuh sering banget ditegur guru juga karena guru lagi ngajar, kelihatan gak fokus, gak merhatiin pelajarannya. Jadi sering Ditegur sama guru. ya akhirnya diperingatin juga sama wali kelas, ditanya masalahnya apa. Terus udah belum kebayang kayak gimana? Ya karena apa ya, melamun karena masih belum menemukan hal yang membuat menarik gitu. Jadi pelajarannya, karena kan di Semanggu pelajarannya sama di SMP dulu itu kan berbeda jauh banget. Jadi apa ya, masih belum menemukan ketertarikan dari SMP. Oke, jadi kamu tuh gak fokus gitu ya di kelas, jadi akhirnya sering ngelamun, struggling di situ, jadi tapi sering ketahuan sama guru. Jadi akhirnya kamu diingetin sama wali kelas, terus harus ngobrol kayak gini. Oke, terima kasih Rifna. Oke, sekarang kita lanjut ke Elis. Gimana Elis? Ada yang mau diceritain? Masalah aku sih, aku telat ngumpulin tugas. Itu lumayan sering, 3 kali, jadi telat ngumpulin lapsus. Nah, ngumpulin lapsus 3 kali di grafometri. Sebenarnya kan lapsus itu bukan kayak tugas yang harus mikir gitu, Bu, tapi yang habis praktek, ya tinggal tulis aja kayak gitu. Tapi kayaknya salah di waktunya gitu, kayak aku tuh ngerasa emang tugasnya sebanyak ini. Dari tugas tuh gak ada perubahan. Nah tapi kalau misalkan orang tua bilang kan sudah enjoy, jalanin aja. Nah tapi kalau menurut aku yang jalan aja ini kan berarti harus dibagi ke waktu main gitu dan belum. Jadi aku tuh masih sempet main gitu. Nah tapi kalau misalkan aku sempetin main, ya gak selesai ternyata. Jadi harus benar-benar betul gitu. Oh, kamu kesulitan bagi waktu. Iya. Kamu masih pengen main. Tapi pengen selesai juga. Tapi Pengen selesai ternyata juga. enggak. Tapi enggak. Sebenarnya main nggak kenapa-napa sih, tapi nanti kita bahas lagi ya. Gimana caranya kita ngatur waktu biar tugas dapat, tapi main juga dapat. Oke. Selanjutnya, Dita, gimana Dita? Ada yang mau di-sharingkan dengan Dita? Sering tidur di kelas, hampir setiap hari kali ya tidur di kelas. Karena kan aku biasanya tidur siang ya. Tapi siang itu biasanya kalau jam itu pas kalau misalkan hari Minggu, kalau misalkan siang tuh suka diajak main, harus ngerjain tugas, main, jadinya ngerjain tugasnya malam. Terus nanti sampai larut, jadi besoknya ngantuk terus tiduran. Terus kadang kan nggak enak ya kalau baru lagi dijelasin tuh tidur, pasti ketinggalan materi itu nggak enak banget. Jadi itu susah banget buat ngilangin rasa ngantuk itu gimana? Jadi kamu ngerasa capek secara fisik gitu? Karena malamnya juga sama, bingung ngatur waktu untuk ngerjain tugasnya. Biasanya tidur siang. Iya. Kemarin ya pasti pas pembelajaran jarak jauh kayak gitu, kalau siang-siang tidur siang ya. Iya. Terus akhirnya ketika
harus praktek ke sekolah belum biasa lagi. Oke, padahal dari pagi sampai sore terus berjalan. Oke, sekarang yang terakhir Git, yang paling ganteng di antara kita. Dia kan cowok. Gimana Dit, ada yang mau di-sharingkan? Sebenarnya masalahnya itu kayak kelihatan sepele Bu. Cuma buat dampaknya ke orang-orang itu gede banget. Jadi masalahnya itu tentang kayak ucapan. Jadi aku tuh sering kayak secara spontan atau secara pas nggak sadar tuh kayak ngomong kasar gitu loh. Meskipun pas habis ngomong misalkan ngomong kata apa gitu kan, kayak langsung astagfirullah gitu atau ngucap lah istilahnya kan. Itu tetap aja kayak setiap nggak sadar pasti ucap Bu. Dan makin kesini makin parah. Mungkin sering. Iya. Terus terakhir kali, terus kenapa kamu bisa saya gini? Itu kan kita kan di pergaulan, maksud keceplosannya. Separah apa sih Dit sampai kamu pernah ditegur guru kah? Sebenarnya kalau tegur guru belum, karena alhamdulillah sampai sekarang ini dia kayak hitungannya aku tuh beruntung Bu. Misal kayak kemarin itu 2 hari yang lalu itu lagi di lorong depan kelas, guru lewat. Guru lewat, aku kayak lagi ngobrol tiba-tiba teriak. Ini contoh ya, misal kayak teriak anjing gitu Bu. Itu gurunya tuh entah nggak sadar entah gimana tuh kayak nggak noleh gitu Bu, atau nggak kayak berbalik dan siapa yang ngomong gitu Bu. Jadi belum pernah ketahuan. Cuma emang kalau buat didengar secara luas kayak orang lewat kalau misalnya lagi denger pasti kan gak enak. Enak. Jadi dia tuh ngerasa hal itu bikin justru kamu nggak enak gitu ya, walaupun nggak harus ditegur dulu tapi itu bikin kamu nggak enak, pengen berubah. Oke guys, jadi semua sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing, udah paham ya kayak gimana. Nah sekarang yuk kita sama-sama tentukan problem siapa yang paling urgent, yang paling harus kita tangani dari saya sekarang juga supaya mendapatkan solusinya. Oke guys, tadi sudah semuanya menceritakan masalahnya. Nah seperti tadi kita persetujuan di awal, kita akan pilih permasalahan siapa yang paling urgent duluan yang akan kita bahas. Oke, siapa nih yang menurut kalian masalahnya siapa yang harus dibahas duluan dan kenapa? Rifna, menurut Rifna siapa yang harus dibahas duluan? Ya, karena permasalahan dia udah tengah semester tapi dia belum ada perubahan dan terus masih kayak gitu aja. Oke, menurut kalian siapa Liz? Menurut aku Adi. Karena maksudnya kan Snapbo ini tuh udah ngajarin diri kita ini, takutnya nanti dia malah kena keterusan gitu. Iya. Oke. Kita siapa? Iya. Ya, karena kamu sama kayak Rifna karena kalau udah keterusan gitu bahaya sih. bahaya ya, takut keterusan ya. Dit siapa Dit? Pendita Pak. Dita, kenapa? Karena aku juga ngalamin. Oh, kamu juga ngalamin suka ketiduran. Jadi pengen tahu curi juga ya, curi-curi solusi. Gia, siapa menurut Gia? Rifna Bu, karena kalau ngelakuin itu menurut saya udah susah sih, karena emang ketinggalan pelajaran kan kayak jadi nggak fokus, terus itu malah jadi ngerugiin diri kita sendiri kan, jadi nggak sama pelajarannya. Oke. Tapi tadi ini kan semuanya punya pendapat masing-masing. Kita ambil yang paling banyak aja gimana? Itu Gia. Tadi berarti Gia ada 2 ya? Oke Gia. Jadi Gia, kita akan bahas masalah kamu hari ini. Masalah tentang keterlambatan itu ya. Jadi tadi Ibu ulangi lagi. Dia ini guys, masalahnya dia ini susah bangun tidur, akhirnya datang ke sekolahnya sering terlambat seperti itu ya. Nah, oke, sekarang gini deh. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, G. Dari skala 1 sampai 10, G, permasalahan kamu ini ada di skala berapa? 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Masalah kamu ada di berapa? 12. Ada di 12, guys. Seperti perkiraannya Dita dan Rifna, masalah Gia ini ada di 12 ya. Ini padahal kasih scale questionnya 1 sampai 10. Jadi kamu ngerasain urgent banget ya. Oke, jadi kita harus bahas dengan segera.
Oke, tadi itu permasalahannya, skalanya ada di 12. Sebelum juga ke teman-teman yang lain, kan kamu tahu nih, tadi Ibu dengar kamu tuh udah tahu sebenarnya saya masalahnya ada di situ. Usaha apa sih yang udah kamu lakuin selama ini untuk apa ya? Ya nggak ke situ lagi gitu, tidak terjerumus pada keterlambatan itu. Yang biasa lakuin tidur cepat dulu dari biasanya. Kalau biasanya itu jujur saya tidurnya jam 11 jam 12. Tapi saya pernah coba beberapa kali kalau saya tidur itu usahain jam 10 lah, jam 10 udah tidur. Tapi tetap aja bangunnya tetap telat lagi gitu. Dan dari situ saya kenapa kan udah nyoba bangun tidur lebih cepat tapi kok masih telat gitu. Jadi masih kebingungan kayak masih telat juga gitu. Itu tadi usahanya. Iya. Tujuannya supaya nggak bangun telat. Ya, oke. Nah, ada nggak sih kendala-kendala dari usaha kamu itu tadi apa? Kendala itu kendala dari bangun siang. Kendala dari usaha yang sudah kamu lakukan gitu kan, padahal usahanya udah coba tidur lebih cepat gitu, tapi apa kendalanya? Kendalanya nggak bisa nggak bisa kerja sama diri sendiri sih. Misalnya saya udah mutusin buat tidur cepat, tapi ada aja gitu ya kayak distract dari orang-orang sekitar tuh, ada yang ngechat, ada yang ngajak telepon, ada yang ngajak tugas bareng, jadi nggak jadi kendalanya, jadi susah saya tolak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan Ibu sih sebenarnya. Coba deh kamu runut apa yang bikin kamu tidur kemalaman kan, akhirnya kesiangan bangunnya. Pulang sekolah kamu ceritain dong, kamu ngapain aja sih? Oke. Pulang sekolah kita jam 4. Berangkat jam 4 atau nggak dari jam 3. Kalau dari jam 2:30 pulang sekolah itu biasanya langsung pulang ke kosan. Pulang ke kos ya istirahat, main HP, istirahat, cari makan gitu. Terus dari situ biasanya ada yang temen itu ngajak keluar. Antara nongkrong kayak nongkrong biasa atau nggak sambil ngerjain tugas atau nggak kadang ada juga yang ngajak basket. Nah, menurut saya problemnya di situ Bu, kayak teman-teman saya ngajak main atau nggak ngajak basket sih jadi lupa waktu. Jadi tiba-tiba tuh pulang tuh jam 9, jam setengah 10 kan saya nggak kos. Jadi orang tua juga nggak tahu apa yang saya lakuin gitu. Jadi saya benar-benar ngerasa sebebas itu sampai lupa waktu. Habis lupa waktu, ya udah jadi ngerempet kemana-mana gitu Bu. Kerjaan tugas nggak beres, tidur kemalaman, terus kondisi tubuh saya capek. Mungkin kalau capek banget, saking capeknya pas saya tidur masih belum cukup, jadi itu yang membuat bangunnya keluar tuh Ibu. Oke. Nah guys ya, sambil diperhatikan, jadi dia ini tadi tadi dari pengakuan dia ini dia tuh pulang sekolah, terus kan nggak kos ya, jalan kaki aja ya. Terus kalau sekitaran asar tuh istirahat, terus ngerjain tugas-tugas yang simpel mungkin ya. Terus sorenya atau malamnya selalu ada yang ngajakin. Siapa saya yang ngajak gitu. Oh, kamu yang ngajak. Oke. Kamu ngajak mainnya teman-teman kosan di situ kah? Teman sekelas kah? Atau siapa? Random sih Bu. Kadang saya ngajakin kalau paling utama teman-teman kosan karena kan gampang ya gitu Bu buat ketemu, jadi gampang juga buat koordinasi lah. Tapi kalau teman-teman kosan nggak bisa, teman kelas yang rumahnya nggak ngekos atau enggak, kadang kalau emang pada nggak bisa teman SMP gitu. Teman SMP kan jadi apa ya? Sekarang tuh jarang banget ya ketemu, susah banget. Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu yang menurut saya bisa diisi dengan main, ya udah saya ajakin teman-teman saya buat main. Tapi kalau teman-teman kamu juga sama pulangnya jam segitu, tapi mereka nggak banyak yang terlambat. Mungkin situ pertanyaannya ya. Kenapa hanya Gea yang bangunnya kesiangan? Oke. Gitu guys. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian ke Gea tentang kebiasaannya itu. Kita mulai cari ini ya guys, ya cari solusi. Menurut Alis gimana Alis? Tindakan Gea ini, pendapat kamu deh. Pertanyaan aku itu tiap hari nggak main? Hampir. Sebenarnya kayak selang-seling sih jatuhnya, kayak cuma hari Senin. Nah Senin malamnya itu kadang suka main. Hari Selasanya udah karena kayak udah ngerasa kayaknya kemarin udah main gitu, sekarang mau main lah gitu. Nanti pas Rabunya main gitu. Jadi kayak hampir tiap hari selang-seling sih jatuhnya. Tapi kalau nggak main masih telat. Masih kan. Tapi gimana? Maksudnya nggak setiap gua nggak main itu nggak telat. Jadi kayak ada
pas ketika gue nggak main emang nggak telat gitu, tapi ada beberapa juga waktu pas emang nggak main tapi tetap telat gitu. Oke, nanti kita cari ya di mana perbedaannya antara dia telat sama nggak telat. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Dita mungkin? Yang mau bertanya atau Adit? Atau Rifna? Kalau ibu mau tanya, kamu kosan nggak ada yang jaga? Ada, tapi Ada. bebas sih, maksudnya Bebas. kayak kunci ada di saya, jadi kayaknya Keluar masuk. Iya. Suka pasang alarm nggak sih? suka banget. Ibu kalau mau tahu alarm HP saya itu 10 dia ada kali bu. Dia apa? Seling 10 menit. 10 menit. Iya 10 menit. Alarm 10 menit alarm gitu. Tapi kalau pagi-pagi itu emang kayak ada yang nutup aja gitu nutupnya. Kupingnya. Kupingnya. Kayak nggak bisa sama sekali bu. Jadi nggak berapa. Iya juga banget. Nah sekarang Ki, perhatiin deh apa yang bikin hal yang ketika kamu bangun telat sama nggak telat tuh apa? Kalau misalnya bangun telat, ya lah misalnya pulangnya malam. Kalau nggak telat tuh kamu apa yang kamu lakuin sebenarnya sebelumnya? Jujur kebetulan. Kebetulan. Iya benar bu. Jadi misalnya saya ketiduran atau kayak pas lagi mau tidur, tiba-tiba ada aja gitu, tiba-tiba tuh bangun jam 3:30 atau kan jam 4:30 itu pasti saya nggak banget telat. Nah itu kebetulan, benar kebetulan dan bukan karena alarm, karena waktu itu pada saat itu pas saya bangun alarm memang belum bunyi kali ya. Memang atau enggak apa pas alarmnya itu lagi nggak bunyi. Tapi tiba-tiba saya bangun, udah waktu Kalau habis pulang main basket tuh jam berapa sih? jam 9 jam 10. Itu udah keluar. Oke, tadi itu pertanyaan dari Elis ya. Nah, menurut kalian nih, ada yang udah punya ininya belum? Kira-kira solusi atau saran mungkin yang mau dikasih buat Gea nih? Rifna mungkin? Dari aku. Oh, Dita boleh Dita. Gimana Dit? Menurut Dita gimana nih? Problemnya Gea nih gimana? Kalau menurut saya ini sih alarmnya tuh jangan buat tidur, tapi alarmnya pas lagi main atau jadiin teman tuh sebagai alarm, nggak jadi pengingat. Dia nggak terusan gitu main jadi ya. Oh, jadi maksud Dita tuh kalau kamu kan pasang alarm ya, dan selama ini nggak pernah berhasil. Tadi kan udah 10 kali itu ya. Nah, alarmnya jangan pas bangun tidur gitu ya, Dit ya. Tapi alarmnya pas main. Jadi pas kapan tuh? Biar nggak pulang kemalaman gitu. Iya. Biar nggak pulang kemalaman. Terus kalau yang temen gimana? Iya sama, jadi kalau jangan lagi main dia misalkan dibatasin sampai jam berapa, nanti dianya masih dulu ke temennya, terus tadi temennya ingetin jadi nggak masalah. Oke, gitu Jadi pas alarmnya itu pas pada saat main ya, misalnya main basket jam 7 lah, terus alarmnya jam 9. Masih lama kemalaman ya bu? Alarm jam 8, oke, alarm jam 8, jam 7 lah, ya udah jam 7 ya. Ya, jangan jam 9 Sama ya. kemalaman. Nah itu problemnya Gea nih, Emang pengen. dia nih ya benar emang pengen, dan dia nggak mau ngehapus kayak waktunya tuh ngekat waktunya ya oh iya gitu kan. Nah susah banget. Nah itu sekarang balik lagi komitmennya ke dia ya. Kamu mau nggak nerima masukan dari temen-temen nih kayak gitu. Nanti ini kan relate banget ya dari kalian yang seusia untuk kalian lagi yang satu usia. Nah ada lagi nggak yang mau nanya atau masih saran? Oke. Dia kan sering tidur malam. Aku mau nanya, kamu nggak ngantuk gitu? Maksudnya kamu kan mainnya tuh udah waktunya lama, terus kamu pulang malam, terus kamu masih nunda-nunda waktu tidur kamu, apa kamu nggak? Sebenarnya ngantuk banget karena capek kan. Jadi kalau udah pulang basket pasti bersih-bersih, mandi segala macam. Kadang itu sempat nyiapin buat besok, kadang enggak bu, kadang langsung tidur karena emang saking capeknya kan. Terus kadang juga emang pengen buat tidur aja bu, jadi lanjut main HP, jadi tidur jam 1 jam 2 gitu. Jadi gara-gara itu juga kadang kalau pas sampai rumah mandi langsung tidur, kadang juga sempat nugas dulu, mau main HP dulu gitu, baru tidur gitu. Kayaknya perlu dibalikin ya kebiasaannya mungkin deh. Jadi kan kamu jadi nggak capek nih, badan harus capek dulu sampai malam kan. Maksudnya kan kalau maksudnya kenapa Rifna nanya kayak gitu, kayaknya Rifna tuh waktu capeknya tuh jam 8, jam 9 gitu ya Rifna ya. Jadi ketika jam 10, 11 udah ya udah tidur gitu ya. Yang lain gitu juga nggak? Iya. Gitu kali ya. Nah dia Rifna nih aneh, kenapa nih Gea kok jam segitu masih ada energi gitu. Mungkin
ada jam biologis yang harus diputar. Ya, nanti kita sama-sama cari ya. Ada lagi mungkin? Dit? Udah deh. Oke. Jadi kalau dari aku ada beberapa saran. Jadi kayak kalau yang pertama tuh ini kayak bisa dibilang kayak ajaran turun temurun. Ajaran turun-temurun. Jadi diajarin, aku tuh emang dari kecil udah diajarin sama ayah terutama. Jadi kayak kalau misal kita tidur, kita tuh sadar. Tidur sadar. Nah, jadi bukan sadar kayak tidur kayak kita ngelakuin pekerjaan apa gitu sambil tidur, enggak. Jadi kayak pas kita tidur tuh misalkan kayak digoyang sedikit atau kesentuh barang bergerak, ada kucing lewat, itu tuh bisa kayak langsung bangun, ada apa tuh gitu. Jadi kayak pelatihan militer gitu loh, yang kayak kalau senjata diambil kita langsung bangun, kenapa diambil senjata gua gitu. Jadi light sleeper gitu Iya. dia. Oh ya, jadi jangan tidur terlalu lelap gitu. Jadi kayak ke distract sedikit, bangun ngecek itu apa gitu, kayak lebih kewaspada gitu. Yang kedua, ini sebenarnya kayak buat ngerubah kebiasaan kayak minggu yang tadi. Kayak karena kan dia ini kan dia belum bisa kayak bangun pagi, kayak bangunnya mungkin jam 6 atau mepet masuk sekolah gitu. Itu kayak ngebiasainnya ini sebenarnya rada susah karena emang kayak perlu waktu yang cukup lama. Cuma kayak caranya itu kita kalau misal manusia itu kan rata-rata tidurnya itu sekitar 8 jam, itu yang ideal ya. Berarti kayak itu misalnya mau bangun jam berapa, misalnya jam 2, berarti kan kayak dikurang 8. Itu kira-kira jam berapa tidurnya, kita harus tidur jam segitu. Itu karena kalau misal gitu, yang pertama badan kita jadi kayak pas bangun lebih fresh. Yang kedua tuh kita lama-lama kalau misal udah ngebiasain tidur jam segitu, bangunnya pasti jam segituan. Jadi kalaupun kita tidur rada malam atau kayak misal ada tugas urgent harus begadang gitu, walaupun kita tidur sebentar tuh jam segitu kita pasti bangun lagi. Jadi disiplin gitu ya, Dit, ya. Disiplin tetapin jam tidur, jadi jangan kemalaman supaya kebutuhan tidur kita tercukupi gitu ya, Dit, ya. Atau mungkin kan kebutuhan kalian misalnya sebagai remaja 6-8 jam tidur, tidurnya tuh jangan sampai kurang kan tidurnya. Nah, entah itu dipotong-potong atau tidurnya dengan tepat waktu gitu kali ya, Dit, ya. Oke, jadi tadi ada 3 tuh yang tadi Ibu rangkum. Dari Dita tuh ada alarm ketika mainnya, ada 4 justru. Terus punya teman juga yang saling ngingetin. Terus tadi kalau dari Rifna bertanya gitu ya, kenapa kamu itu. Terus kalau dari Adit tuh light sleeper lah, jadi tidur tuh tetap waspada, maksudnya tetap tanamkan di alam bawah sadar bahwa kita nggak akan terlalu kehilangan kesadaran kita. Terus yang keempatnya adalah disiplin waktu tidur dan jumlah jam tidur gitu kali ya, Dit, ya. Gitu Ge, menurut Ge nih sekarang teman-teman udah bantuin kasih solusi, menurut Ge yang mana sih yang paling bisa diaplikasikan sama Ge? Menurut saya Dita. Yang Dita? Yang mana tuh? Oh, yang alarm tadi? Iya, yang alarm, karena gak tau kenapa jadi tertarik aja gitu buat bikin alarm pas pada saat saya jam main itu. Atau enggak bilang ke teman saya, kan termasuk teman saya buat ngertiin kalau jam sekian itu gue harus udah balik gitu. Kalau yang adik itu sebenarnya bagus juga, tapi menurut saya agak susah Bu, karena kan saya tipe orang yang mudah makan ya. Jadi kalau saya tidur ada barang jatuh kayak udah apaan sih gitu, kayak bener-bener saya yaudah pengen tidur gitu loh menurut saya, karena ya udah mau jatuh ke bawah bukan urusan gue gitu. Jadi gak gampang kebangun sama hal-hal yang mengganggu saya tidur gitu. Dan kan kayak gitu, orangnya saya gak bangun kan, tapi sengaja ya. Adit ini solusi yang ditawarkan adalah solusi jangka panjang ya, tapi perlu pelatihan Iya, dan kebiasaan. iya. Kalau dari itu susah menurut saya. Betul. Tapi bisa kalau kamu mau. Iya. Kalau dari Dita nih solusi yang saat ini bisa dilakukan, secepatnya bisa dilakukan supaya bisa kamu segera aplikasikan itu kali ya. Iya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, Ibu mau nanya ke dia. Ibu mau nanya satu pertanyaan ke kamu. Misalnya nih, bukan someday ya, ada satu hari juga, satu waktu bahwa masalah ini tuh nggak ada, kamu tuh nggak punya masalah bangun kesiangan, kamu nggak punya masalah ditegur sama guru akhirnya, apa sih yang akan terjadi sama kamu? Jadi dari Masalah ini nggak ada gitu.
lebih baik kayak bisa lebih ke produktif kali Bu. Jadi saya lebih bisa manfaatin waktu saya dengan hal-hal yang bermanfaat, enggak yang main percuma gitu dalam buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan sering banget ya hampir tiap hari. Mungkin kalau nggak ada masalah itu saya lebih bisa produktif, lebih bisa ngebangun kayak mungkin bisa dibilang kayak cari bakat sama minat, karena kan waktunya ada lah untuk cari bakat sama minat saya, karena kan sekarang lagi di posisi remaja gitu kan, perlu mengenali diri sendiri gitu. Terus bisa juga untuk ngerjain tugas yang emang urgent gitu, jadi bisa lebih manage waktu, manage tugas apa aja yang harus kerjain sekarang gitu. Jadi lebih bisa manage yang harus saya manage gitu. Jadi benar-benar menurut saya jadi pribadi yang lebih baik sih. Oh, jadi ketika kalau kalau masa berandai-andai masalah ini nggak ada tuh kamu lebih bisa termanage lagi. Jadi bisa mengendalikan diri saya. Oke, sip. Jadi setelah tadi kamu tadi membayangkan kan nggak ada tuh masalah ini, terus tadi masukan dari kita kayak gitu. Sekarang cara kamu berkomitmen gimana Ge supaya kamu nggak mengulangi masalah itu lagi Ge? Janji kamu terhadap diri sendiri. Janji saya mungkin nanti saya bakal cobain tadi jika udah saranin saya. Terus nanti misalnya saya nggak menetapi janji yang saya buat, nggak konsisten sama diri saya sendiri, saya ada hukuman juga buat diri sendiri, ada konsekuensinya lah. Jadi konsekuensi yang saya bakal jalanin kalau semisal nggak menetapi janji itu, saya nggak main Nanti berkomitmen terhadap diri. Iya, betul. Tidak terhadap diri kamu sendiri ya, buat Iya, sama ibu iya, atau teman-teman apa tuh Ge? Saya nggak main basket selama 1 minggu. Wah, dengerin guys. Semoga ya. Kita doakan ya komitmennya. Iya. Amin. Semoga dia bisa menjaga komitmennya. Kalau dia gagal menjaga komitmennya, dia akan tanda kutip menghukum dirinya sendiri. Dia nggak akan main basket dulu seminggu. Ya, jadi kan dia ini suka banget sama main basket guys. Jadi pasti bakal siksaan banget buat kamu ya Ge. Sip, mantap. Kalau dipikir-pikir juga sebenarnya kalau basket itu kan kalau yang saya pikir misalnya saya main basket itu kan pasti menyehatkan tubuh juga kan, supaya kayak skill yang saya punya tuh nggak hilang, tapi nggak harus dilakuin tiap hari gitu loh Bu. Jadi menurut saya masih bisa aja kalau mungkin ya, harusnya sih bisa kalau saya seminggu kalau main basket harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi nanti ya Kita lihat ya. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Kita doakan ya teman-teman ya. Teman-temannya Gea ini supaya dia istiqomah dengan bisa yuk. tentunya yuk bisa yuk. Bisa yuk. Nah Ge, tadi udah komitmen ya sekarang. Tadi kan ibu nanya nih skalanya 1 sampai 10. Kamu pilih 12. Sekarang nih Ge, skalanya berapa Ge? 2. 2. Wah. Janji sama diri sendiri, saya yakin kalau saya tuh bisa. Oke, kita juga percaya ya guys. Kita percaya sama Gea bisa merubah kebiasaan buruknya dari tidak disiplin menjadi Gea yang baru yang lebih baik. Oke, teman-teman semuanya kita percaya Gea bisa seperti itu. Nah, sekarang tadi kita udah ngobrol nih panjang-panjang. Kesimpulannya apa sih nih guys? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Kalian bikin kasih kesimpulan? Aku kesimpulannya bisa mengendalikan diri ya. Jadi kalau misalnya kita sesuka apapun sama basket, tapi kita tuh harus tetap ada waktu atur diri sendiri, karena semakin dewasa itu pasti tanggung jawab kita nggak ringan ya. Kita apalagi ngekos kan perlu waktu buat bikin makanan sendiri, nggak punya beres-beresnya. Mandiri ya, lebih mandiri anak Karena kosan. kan sendiri gitu. Dan aku lebih atur waktu, atur diri. Yang lain mungkin ada yang mau kasih kesimpulan? Atau sudah setuju dengan kesimpulan dari Elis? Sudah merangkum semuanya, pokoknya bukan sebagai anak kos aja sih. Semakin dewasa, tanggung jawab yang kita emban juga semakin bertambah. Jadi harus semakin sadar diri dan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang pilihan yang kita ambil. Seperti itu ya guys. Takut sampai dewasa. Jangan, dewasa itu sudah pasti. Proses ya. Iya, bertambah tua itu sudah pasti, dewasa itu pilihan. Jangan takut ya. Jangan takut. Terus baru kan. Oke, jadi setelah kegiatan ini kita udah hampir di penghujung kegiatannya guys ya. Jadi ya guys ya. Menurut ini kalian
ada kesan-kesannya kayak gimana sih, atau rencana tindak lanjutnya kayak gimana dia mungkin setelah ini mau kayak gimana? Selain ini Menerapkan? ya perjalanan menerapkan, mungkin saya nanti bisa konsul lagi ke ibu proses yang saya jalan itu sampai di mana gitu, apakah ada perubahan apakah tidak gitu. Tapi saya yakin sama diri sendiri kalau bakal ada perubahan. Mantap. Mantap ya, itu suka dengan kepercayaan diri. Berarti next session kalian merasa nyaman nggak? Maksudnya dengan kita proses konseling ini apakah sesuai? Oke, nyaman ya. Jadi nanti next sesi kita bahas selain masalahnya ya. Nanti kita tentuin lagi masalah siapa yang akan kita bahas. Oke, kita bakal lakuin lagi kayak gini. Nah, ini kita udah mau selesai ya guys ya guys lagi. Nah sebelum selesai, ibu mau kasih tahu nanti ibu bakal kasih link kayak Google Form kayak gitu. Isinya tentang angket kepuasan layanan hari ini. Kalau kalian ngerasa puas silahkan diisi puas, kalau enggak silahkan diisi enggak apa, karena itu adalah evaluasi buat ibu. Ibu perlu evaluasi ibu kurangnya ada di mana kayak gitu. Oke, karena kita sudah di tahap akhir, ini juga sudah mulai sore, kita akhiri saja. Ada yang mau bertanya dulu kan? Enggak? Nah nanti kita janjian lagi ya, kita mau konseling lagi kapan. Nah, ibu akan tutup kegiatan konseling hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya. Kita mungkin buat ya sesi kali ini, buat yang lain juga pasti bermanfaat ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.